statistik tidak ada yang benar 100%, tidak ada kebenaran yang mutlak, harus ada yang namanya kesalahan. Kita lihat taraf signifikansi itu adalah kalau 5% berarti tingkat kebenaran sama dengan 95%. Kesalahan yang macam mana? Kesalahan yang ditolerir sama dengan 5%. Karena di dunia ini tidak ada yang 100% benar. Nah, berikut ini data penjualan tahun sekarang. Kita mau menguji apakah ada perbedaan rata-rata penjualan tahun ini dengan tahun lalu. Nah, pertama buka SPSS-nya, baru buka variable view, isi kolom nama penjualan di baris pertama dengan desimalnya 2. Kita lihat. Oke. Nah, kita buka. Nah, SPSS saya kebetulan adalah SPSS seri versi 15. Nah, semua SPSS itu adalah sama, kecuali ada beberapa hal dan pada umumnya tergantung kepada laptop yang kita gunakan. Semakin tinggi SPSS, semakin berat dibuka. Kalau dia laptopnya yang laptop biasa saja laptop jauh. Kita buka variable view. Ini variable view, jadi ada dua. Pertama dan sebelah kiri data view, variable view. Baru buka, buat variable baru, name. Kita bikin penjualan. Tadi petunjuknya penjualan, baru desimalnya 2 sudah. Kita buka lagi. Nah, apalagi perintahnya di sini. Pilih data view di samping variable view. Masukkan data penjualan. Nah, ini yang belum kita lakukan. Kita masukkan data penjualan. Kita keluar dulu dari layar zoom. Inilah data view. Nah, sebelah variable view, data view. Kita klik. Nah, sekarang kita mau masukkan data penjualan. Kita klik ke nomor 1-nya, jangan nomor bawah. Kita keluar dulu dari layar zoom. Kita buka 675878. Kita ketik 6757. Tadi berapa lagi? 587863. 587863 5571 5965 6178 perintahnya adalah kita besarkan layarnya. Analyze complement one sample test. Kita buka lagi. Nah, biar saya besarkan. Analyze complement one sample test. Nah, inilah. Sekarang kita buka lagi apa perintahnya. Masukkan
variabel mau kotak tes variabel dan isikan 69 di tes kotak tes value. Kita buka, ya, masukkan tes variabel tes value 69. Apa ini 69? Karena tahun lalu rata-rata penjualan adalah 69. Jadi kita ingin membandingkan rata-rata penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu. Nah, kita lihat apalagi perintahnya. Klik tombol option, masukkan kotak dialog soal some option. Secara default confident 5% dan missing value terpilih, exclude cases analysis. Oke, kita lihat. Nah, kita buka option. Nah, exclude values cases by analysis. Ini dia confident intervalnya, tingkat kebenarannya 95%. Kita klik continue. Apalagi ada lagi perintahnya. Lalu kita nomor 7, klik tombol continue, klik OK. Nah, kita lihat, klik tombol continue, tadi udah kita continue kan, kita klik OK. Nah, inilah lembar hasil dari uji komparasi. Nah, kita lihat apa katanya lagi. Nah, sekarang kita udah selesai. Sekarang kita ingin membaca pertama hasilnya, statistik deskriptifnya, datanya berapa, rata-rata, standar deviasi rata-ratanya berapa. Nah, ini dia. Yang muncul pertama adalah, kita tulis N ini berarti jumlah data yang kita gunakan, ya. Min ini rata-rata. Standar deviasi adalah standar yang rata-rata biasnya data dari garis. Kalau dia bisa dari garis kira berapa, baru standar error min. Nah, inilah dia yang pertama. Yang kedua, kita kecilkan dulu. Tabel one sample t-test menampilkan analisis uji beda rata-rata suatu kelompok. Nah, karena kita disuruh membandingkan, nah, di dalam penelitian apapun harus terdapat yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai jawaban pertanyaan penelitian. Yang akan kita lakukan. Jadi hipotesis itu kita tarik atau kita buat sebelum kita melakukan penelitian. Jadi kita mendapatkan sebuah fenomena, apa yang mau kita teliti dan juga latar belakang yang bagus, baru kita adakan pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian. Nah, permasalahan penelitian ini kita coba jawab. Jawaban kita terhadap permasalahan penelitian inilah yang disebut dengan hipotesis. Nah, karena tadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan tahun lalu dengan rata-rata penjualan tahun ini. Berdasarkan hal tersebut, kita buat hipotesisnya sebagai berikut. Nah, dalam hipotesis sama di dalam kehidupan ini selalu ada yang benarnya, ada yang salahnya.
Kalau dia yang benar biasanya disebut dengan hipotesis nol atau hipotesis awal. Ya, hipotesis awal kira-kira menyatakan apa yang kita duga menjadi benar dari pertanyaan penelitian tersebut. Kalau dari pertanyaannya, apakah ada rata-rata penjualan tahun ini dengan tahun lalu, tentu H0-nya adalah kita yakin ada perbedaan, atau sama aja, ini sama tahun lalu dengan tahun ini, atau tidak ada beda, karena mungkin kita lihat memang tidak ada perbedaan secara kasat mata. Nah, setelah kita buat tidak ada beda atau sama aja, maka H1 atau hipotesis alternatifnya ada beda tentunya. Kalau satu tidak ada beda, tentunya ada beda. Kalau satu sama, yang satunya lagi tidak sama. Oke, bagaimana membuktikan hipotesis kita? Nah, kita lihat ada ketentuan dalam statistik. Nah, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak atau diterima. T hitung lebih besar pada T tabel, maka H0 ditolak. Nah, apa maksudnya ini? T itu adalah singkatan dari nama penemu uji ini. Kalau nggak salah namanya Tukey kalau ya. Jadi yang dihasilkan oleh olah data itu namanya T hitung, yaitu nilai yang kita hitung, yang dibandingkan dengan nilai yang dibuat oleh para ahli di dalam bentuk tabel. Nah, ini boleh satu cara. T hitung lebih kecil maka H0 diterima, T hitung lebih besar H0 ditolak. Nah, yang kedua adalah dengan membandingkan nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansi sig nanti ada lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, jadi lihat aja, ingat seperti ini. T H0 diterima, atau ingat aja gini ya, sederhananya di sini kita ingat T lebih kecil, H0 diterima. Sig nilai sig lebih besar, H0 diterima. Ingat aja, ini harus berlawanan, T dengan nilai signya, itu kuncinya. Nah, sekarang kita lihat hasil perhitungan tadi. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai T hitung adalah 18 minus 1,815 dengan nilai signifikansinya adalah 0,1. Nah, ingat, semua yang dihasilkan SPSS kalau dia titik 100, ini titik ya, ini artinya 0,1. Nah, kita kan tidak tahu, ini kan semua tidak tahu nilai T tabelnya, ini kan T hitung. Nah, yang paling bisa kita lakukan dengan melihat adalah membandingkan 0,100 dengan 5%. 5% berarti 0,05. Mana lebih besar, 0,1 atau 0,05? Berarti
Kalau ingat aja, kalau cara membandingkan bodoh-bodohnya, kalau ini kan berarti 1 per 10. Ini kan berarti 5 per 100. Mana lebih besar? 1 kue dibagi 10 orang atau 5 kue dibagi 100 orang? Tentunya 1 kue dibagi 10 lebih besar daripada 5 kue dibagi 100 orang. Maka ini adalah lebih besar. Kalau dia lebih besar, signifikansi lebih besar daripada alfanya, berarti kita lihat lagi apa tadi katanya. Nah, ini saya besarkan. Nilai signifikansi lebih besar dari alfa nih, maka H0 diterima karena H0-nya tadi adalah rata-rata tahun lalu, penjualan tahun lalu sama dengan tahun ini, maka terbukti bahwa sama ya. Nah, di sini ada katanya one tail, two tail. Arti one tail, two tail. Saya jelaskan. One tail artinya 1 ekor, 2 ekor artinya two tail. Kenapa? Kalau dia kita, jadi inilah tabel statistik itu atau penelitian untuk membuktikan, penelitian selalu membandingkan sesuatu, yaitu hasil hitung dengan hasil tabel. Jadi setiap pembuktian harus ada yang dibandingkan. Itulah dia di penelitian atau statistik. Makanya penelitian tidak terlepas dari statistik. Kalau dia disebut dengan 1 tail, 1 ekor, berarti nilai alfa atau kesalahan yang ditolerir itu dipakai bulat. Umpamanya alfanya penelitian kita tadi adalah 5%. Berarti kita lihat tabel yang memakai alfa 5%. Kalau dia two tail, ini artinya alfa yang tadi kita pakai 5%, itu harus kita bagi 2. Berarti yang kita pakai melihat tabelnya 2,5% atau 0,025. Apalagi kalau dia kita lihat secara statistik, bukan hanya statistiknya saja, sebetulnya tutel. Nah, kalau ini sering dipakai kalau kita menyatakan permasalahan penelitian atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau kita tadi soal tadi adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan tahun lalu dengan tahun ini. Nah, kalau dari situ sebetulnya kita sudah tahu, karena beda tahun ini dan tahun lalu. Di sini dia tidak ada menyatakan signifikan. Kalau ada kata signifikan, oke. Signifikan atau tidak. Kalau dia ini kan berarti dia memberi pilihan. Kalau ada pertanyaan pilihan seperti ini, yang kita pakai adalah 0,25. Contoh yang lain, apakah penjualan, contoh ini yang lain, berpengaruh positif terhadap
laba. Ada kata positif. Positif terbagi dua, lawan positif harus ada negatif, berarti yang kita pakai alfanya 0,25, kita pakai two-tailed test. Kalau seandainya hanya soalnya apakah ada pengaruh penjualan terhadap laba, tidak ada positif dan negatifnya, berarti yang kita pakai one-tail test. Itu saja, sederhana. Nah, sekarang kita lihat, kalian coba latihan. Latihannya ada berikut ini. Buatlah kasus bisnis, datanya boleh fiktif, lakukan uji komparasi dengan taraf signifikansi 5% dengan datanya minimal 30. Demikian dari saya, terima kasih, selamat mengerjakan